Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 13. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara. Selamat Natal.
Ya, di satu sisi saya agak kaget karena biasanya saya ada di mimbar yang tidak kelihatan itu, dan sekarang tiba-tiba lalu harus ada di mimbar di samping ini. Tetapi di sisi lain saya senang. Kenapa? Karena saya senantiasa punya penghayatan bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti itu mungkin bukan firman Tuhan dalam tanda kutip, tetapi lebih tepat apa yang saya pahami, apa yang saya hayati, apa yang saya mengerti dalam segala keterbatasan saya terkait dengan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Jadi kalau di mimbar kecil ini rasanya lebih pas begitu ya. Karena ini hanya pemikiran, pemahaman dan penghayatan terbatas seorang risang begitu. Maka buat ibu bapak, saudara dan saudara yang kebetulan sudah pernah berjumpa dengan saya akan tahu bahwa saya lebih suka mengatakan bahwa ini bukan khotbah. Khotbah itu untuk orang yang wah jos begitu ya. Saya lebih suka bilang ini sebagai obrolan atau perbincangan. Jadi kayaknya lebih pas kalau saya berbincang atau ngobrol-ngobrol dari mimbar kecil ini gitu ya. Supaya kalau ada kelenta-kelentu atau salah-salahnya itu sepenuhnya karena saya yang sangat terbatas sebagai manusia. Gitu ya. Nah, ibu bapak, saudara dan saudara yang terkasih, sekali lagi kalau ada yang sudah pernah mengikuti atau berjumpa dengan saya, mengikuti obrolan dan perbincangan saya, juga tahu bahwa saya suka sekali mengawali obrolan atau perbincangan tentang sabda Tuhan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan biasanya kalau saya sudah mulai bertanya, itu di GKJ Condong Catur, gereja saya yang di sebelah utara desa itu semuanya lalu nunduk gitu ya. Nunduk pura-pura sibuk dengan Alkitabnya atau HP-nya sambil berharap dan berdoa Tuhan semoga pendeta gondrong itu tidak datang kepada saya untuk bertanya gitu. Seperti itu gitu ya. Tapi tenang karena saya nggak bawa mikrofon wireless jadi saya tidak akan turun dan mendatangi ibu bapak. Jadi ini edisi Natal kita happy-happy aja gitu ya. Jadi nggak usah tegang gitu ya. Tapi saya ingin tetap bertanya. Oh disiapin mikrofon ya, jangan deh. Nanti saya malah menjadi horor di sini. Nah saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Selanjutnya. Next. Nah itu. Ada dua gambar. Kelihatan ya, jelas. Yang di belakang bisa melihat dengan jelas? Bisa ya. Nah yang di sebelah kiri itu gambar apa? Apa? Kenapa Bu? Oh burger, gitu ya. Oh burger, oke. Kalau yang di sebelah kanan? Roti. Kenapa kok yang sebelah kiri disebut burger, yang sebelah kanan disebut roti? Padahal kan sama toh ada wijennya di atas, ya toh. Terus bawahnya juga sama-sama flat, sama-sama datar. Tetapi kenapa kok yang di sebelah kiri kita sebut sebagai burger, you may call it cheeseburger, hamburger, whatsoever, terserah gitu ya. Tapi kenapa yang di sebelah kanan kita sebut sebagai roti? Oh nggak ada daging, nggak ada keju, nggak ada sayurnya, pokoknya nggak ada isiannya gitu ya. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Seandainya ibu bapak pergi ke restoran cepat saji gitu ya, fast food chain, restoran everywhere, lalu pesan hamburger atau cheeseburger, lalu dikasih yang sebelah kanan, mau nggak? Nggak mau ya, pasti marah ya. Aku iki tek pesen hamburger, kudune ono rotine, ono kejune, ono sayure. Haki kok ora ono meng roti, piye gitu kan. Itu malah nanti bisa ditulis di media massa dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kalau kita mau menikmati hamburger atau cheeseburger ya seharusnya utuh. Tidak hanya roti di atas dan di bawah tetapi juga isian yang di tengah. Namun ibu bapak, saudari dan saudara, sepanjang atau lebih tepat sependek pengamatan saya, ketika kita membaca, ketika kita memaknai, ketika kita lalu merenungkan bacaan Injil kita hari ini, Matius 2 ayat 13 sampai 23, kita seringkali seperti yang di kanan. Kita cuma menikmati bagian atas,
dan bawahnya, dan kita skip bagian tengahnya. Itu langsung kelihatan dari suasana ibadah-ibadah kita. Bagian atasnya itu kan Yusuf diperimpeni sama malaikat, Suf, Herodes mau membunuh anakmu, menyingkirlah ke Mesir. Lalu mereka menyingkir ke Mesir. Ya toh? Lalu bagian bawahnya itu bunyinya adalah dari Mesir ada mimpi lagi, Yusuf, Herodes yang berencana dan berniat membunuh anakmu sudah mati. Pulanglah kembali ke tanah Israel. Lalu mereka pulang and they live happily ever after. Gitu kan? Dan kita skip bagian yang di tengah. Bagian apa itu? Bagian di mana Herodes yang murka, marah karena merasa ditipu daya oleh orang-orang Majus, lalu memerintahkan supaya anak-anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Jadi ada infantisida di situ, ada peristiwa yang begitu mengerikan. Tetapi ketika kita membaca perikop ini kita skip. Kita cuma membacanya sebagai, oh ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Cara Bapa Surgawi menyelamatkan Kristus dan keluarganya. Kita lalu mengesampingkan peristiwa yang begitu mengerikan. Infantisida. Sehingga ibadah-ibadah kita, ketika kita membaca Matius 2 ayat 13 sampai 23, tetap joyful. Selebratif. Makanya pakai tanduk-tanduk rusa gitu kan. Terbayangkan kalau ada berita pembunuhan bayi-bayi terus pakai tanduk-tanduk rusa. Atau enggak usah pembunuhan bayi-bayi, layat pakai pink gitu. Ada yang berani? Layat pakai tanduk-tanduk rusa gitu. Mesti dirasani, wih wong iki tidak punya bela rasa gitu kan. Tetapi kita itu ketika membaca Matius 2 ayat 13 sampai 23, itu kita seperti menikmati hamburger, cheeseburger without the ham, without the cheese, without the vegetables. Kita skip itu. Dan alasannya macam-macam. Next. Nah, ada yang pakai alasan historis. Wah, dicek di dalam data-data di luar Alkitab. Salah satu rujukan utamanya biasanya adalah catatan dari Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi begitu ya. Dan Flavius Josephus ini sangat suka mengkritik Herodes. Jadi dia suka mendaftar kesalahannya Herodes, dia tulis. Dan di dalam tulisan-tulisan Flavius Josephus tidak pernah disebutkan ada pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Flavius Josephus nulis soal Gusti Yesus, ada. Flavius Josephus menulis soal Yesus disalib, ada. Tetapi soal pembunuhan bayi di Bethlehem, tidak ada. Ada sebagian penafsir yang mengatakan ini tidak perlu terlalu dipertimbangkan karena tidak benar-benar terjadi secara historis. Ada yang seperti itu. Ada yang pakai dalih kedua, statistik. Ini agak menyeramkan buat saya. Dilakukan penelitian dan estimasi begitu ya. Bethlehem dulu itu adalah dusun kecil. Makanya lagunya kan, Oh little town of Bethlehem. Jadi it is not even a city, but a town, a little town gitu ya. Lalu jumlah populasinya itu cuma 300 jiwa. Tapi kan ada sensus, wah ya paling-paling 1000 jiwa. Di antara 300 sampai 1000 jiwa itu berapa banyak jumlah anak-anak berusia 2 tahun yang dibunuh? Paling ya cuma 25 sampai 20 bayi. Kecil. Tapi ini alasan yang menurut saya mengerikan. Tapi seringkali begitu kan. Ketika yang meninggal 1 orang, 2 orang, it is a tragedy. Tetapi ketika yang meninggal ada ribuan orang, it just numbers. Sama seperti respons kita terhadap bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di awal kita begitu ketakutan, tetapi ketika kita melihat angkanya 1000 dan lain sebagainya, kita menjadi numb. Numb itu apa ya? Kita menjadi tidak peka lagi dan okay, it's just numbers. Sama seperti COVID, ya toh?
Ketika satu orang meninggal gara-gara COVID di dekat kita, itu menjadi tragis sekali. Tetapi ketika kita melihat angka-angka di televisi dan berita-berita kematian itu, seolah-olah it's just numbers. Dan itu yang sering kali terjadi, it's just numbers. 5 until 20 infants, it's just numbers. Dan ini mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, yang saya tidak habis fikri, karena menurut saya di luar nurul, adalah alasan teologis. Bayi-bayi itu adalah martir. Kematian tragis mereka adalah untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saya habis, gimana ini ya? Ada bayi-bayi mati, lalu kita mengatakan, enggak apa-apa mati karena kamu adalah martir. Kamu mati untuk menggenapi nubuatan para nabi. Ini karena kita berjarak. Coba bayangkan kalau orang terkasih kita direnggut secara tragis. Anak kita, cucu kita. Lalu ada seorang pendeta udah gondrong begitu datang. Bapak, ibu, oma, opa jangan sedih. Anak bapak, ibu, cucu, oma, opa ini adalah martir. Supaya karya Tuhan yang lebih besar boleh terjadi atas dunia ini ada. Amin. Yakin saya nggak akan diundang lagi ke sini. Tapi itu terjadi. Dan itu membuat kita melewatkan inti dari hamburger tadi. Cuma menikmati yang atas dan yang bawah. Padahal ibu bapak saudara dan saudara, kalau kita mau serius mendalaminya, ada beberapa alasan yang seharusnya mendorong bahkan memaksa kita untuk benar-benar menggali yang di tengah. Apa saja alasannya? Next. Pertama ini, kalau kita belajar tentang bagaimana menafsirkan Alkitab dengan pendekatan sastrawi, so-called literary criticism, itu ada dua pendekatan. Ada yang melihatnya sebagai inclusio, itu memang fokusnya adalah yang rotinya tadi, tetapi ada pendekatan kiasmatik yang fokusnya justru yang ada di tengah. Dan Matius 2 ini sebetulnya lebih dekat dengan pendekatan kiasmatik. Ada kiasma, pergi ke Mesir, pulang dari Mesir, tetapi di tengahnya ada poros narasi, ada poros cerita, dan di dalam poros cerita itu ada sesuatu yang tragis, yang semestinya benar-benar kita dalami. Di tengah, itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, ini juga penting. Kalau kita baca di ayat 18 tadi, penulis Matius mengutip kitab Nabi Yeremia, kitab Yeremia. Itu rujukannya ada di Yeremia 31 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Persis sama. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit dan pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Menariknya, penulis Matius stop sampai di situ. Padahal kalau dilanjutkan di ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikian firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Jadi sebetulnya kalau ini mau dibaca sebagai cerita yang happy, semestinya penulis Matius mengutip sampai ayat 16. Ya toh? Karena di ayat 16 lah justru ini menjadi happy. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Seharusnya sampai ayat 16. Tapi sekali lagi, Matius stop sampai ayat 15. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Jadi mood dari bacaan kita ini bukan joy because of salvation, tetapi ini lalu meratap. Lamenting the death of many infants.
Seharusnya itu. Karena kalau memang ini pesannya adalah sukacita, happy, harusnya dia dikutip sampai ayat 16. Cegahlah suaramu, berhentilah menangis. Akan ada ganjaran, mereka akan kembali dari negeri musuh. Tetapi itu dipenggal, tidak dikutip oleh Matius. Dan Matius melihat bahwa ini adalah peristiwa tragis yang semestinya kita tidak cepat-cepat lewat. Kita perlu stop sejenak, benar-benar menghayati betapa mengerikannya peristiwa ini dan betapa, ini yang juga tidak kalah penting, peristiwa ini membentuk karya dan pelayanan Yesus kelak. Kenapa? Ada penjelasan psikologis. Peristiwa infantisida di Bethlehem itu peristiwa yang sangat traumatis. Ibu bapak, tidak semua loh orang yang survive, yang sintas dari tragedi itu senang hidupnya. Ada cukup banyak yang lalu mengalami apa yang disebut sebagai survivor's guilt. Merasa bersalah. Kenapa saya selamat? Kenapa teman saya tidak selamat? Kenapa saya selamat? Kenapa anak saya tidak selamat? Kenapa saya selamat? Kenapa orang tua saya tidak selamat? Ada survivor's guilt. Dan kita perlu membaca kisah ini sebagai kerangka bahwa boleh jadi keluarga kudus yang selamat sampai di Mesir mendengar bahwa oh ternyata keselamatan anakku, keselamatan kami itu harganya begitu mahal. Karena ada begitu banyak anak-anak yang tidak bersalah lalu harus mati. Boleh jadi Yusuf lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak memberikan mimpi yang lebih jelas bahwa Herodes akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun sehingga aku bisa mengajak mereka semua untuk juga ke Mesir. Karena Bethlehem itu adalah kota kampung halaman Yusuf. Jadi yang mati itu mungkin adalah anak sepupunya, yang mati itu adalah anak budenya, yang mati itu adalah cucu Pak Leknya. Itu dia kenal betul. Dan justru kalau itu sedikit 5-20 orang, mungkin Yusuf mendapatkan surat bahwa ini mati, dibunuh Herodes. Bagaimana kabarmu saat ini? Itu begitu mengerikan. Selanjutnya, ini adalah survivor guilt. The experience of psychological distress. Jadi tekanan psikologis due to surviving or escaping a situation relatively unharmed or unaffected as compared to others. Jadi ketika dia tidak tersentuh, lalu dia tidak tersakiti, itu justru menimbulkan distress. Cukup banyak loh anggota keluarga yang lalu stres, mengalami tekanan berkepanjangan ketika justru mereka sintas dari COVID-19. Mbah Lek saya, jadi simbah saya punya adik, itu putranya 4. Tinggal Mbah Putri sendirian, jadi adiknya Mbah Putri saya itu cowok sudah meninggal lalu punya istri. Nah, Mbah Lek saya yang putri ini punya anak 4. Selama COVID, 3 anaknya meninggal. Tinggal 1. Dan Mbah Lek saya itu bergumul. Kok aku bertahan? Aku punya komorbid. Aku lebih tua. Aku lebih rentan. Aku lebih kangen sama bojoku. Anak-anakku seharusnya tinggal lebih lama. Itu dialami. Bahkan saudara yang selamat satu-satunya juga bertanya, kenapa kakak-kakakku, kenapa adik-adikku, kenapa bukan saya? Itu serius. Sehingga manifestasinya adalah orang bisa kepantik ketika di perayaan-perayaan betul. Untuk beberapa lama tidak mau berkumpul keluarga karena berkumpul bersama dengan keluarga itu memantik. Karena aku sudah nggak punya siapa-siapa dan kenapa bukan aku gitu loh. Seharusnya aku bisa melihat dari surga suasana ini, tetapi kenapa sekarang aku harus di bumi sendirian? Kenapa? Tidak mau merayakan kehidupan. Lalu ketika mengingat yang sudah meninggal itu begitu menakutkan. Bahkan
Ketika kita mengucapkan simpati, berbela rasa, berbela sungkawa, itu bisa nge-trigger. Gitu loh. Seperti itu. Seserius itulah peristiwa yang selama ini kita lompati terkait dengan pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Dan ada sebuah cerita sejarah yang bagi saya penting untuk kita perhatikan. Ini adalah contoh yang seringkali diangkat ketika berbicara soal survivor's guilt selanjutnya. Perkenalkan, ini namanya adalah Elie Wiesel. Dia seorang penulis sekaligus penerima hadiah Nobel. Dia adalah seorang Yahudi keturunan Romania yang sintas dari peristiwa Holocaust. Tetapi itu tidak membuat Pak Wiesel lalu serta-merta bersukacita. Dia justru menulis, I felt ashamed of myself forever. Kenapa? Karena di kamp konsentrasi itu, Wiesel itu menyaksikan bagaimana ayahnya itu berani untuk bersikap terhadap perwira-perwira Nazi. Dan ketika ayahnya berani bersikap, dia dipukuli. Dan Wiesel hanya bisa terdiam. Terdiam, dia bahkan tidak berani mendekati ayahnya, dan ayahnya yang babak belur itu lalu tidur, dan dia juga tidur, dan besok paginya ketika dia bangun, tempat tidur ayahnya sudah kosong. Ayahnya sudah dibawa ke kamar gas. Ayahnya mati. Dan itu menghantui dia. Kenapa saya tidak berani melakukan sesuatu? Kenapa saya tidak berbicara apapun? Itu menghantui dia. Akibatnya setelah dia selamat, dia dibebaskan dari kamp konsentrasi. Sementara banyak orang lain lalu bersaksi, mau memberikan kesaksian terkait dengan apa yang terjadi di kamp konsentrasi. Wiesel membutuhkan waktu 10 tahun. 10 tahun lamanya dia memilih untuk diam. Saya tidak mau bercerita. Because I am ashamed of myself. Saya begitu malu pada diri saya tidak kuat untuk cerita. Begitu rupa yang terjadi. Tetapi ada sesuatu yang indah terjadi atas diri Pak Wiesel. Justru ketika dia benar-benar lalu mau tinggal, benar-benar mau mengolah, benar-benar mau mengunyah peristiwa traumatik itu, tidak skip cepat-cepat, tidak selebrasi cepat-cepat, ketika dia memberi waktu 10 tahun untuk ruminating, mengunyah kembali, mendalami, merasakan begitu malu dan pedih. 10 tahun kemudian dia berubah. Selanjutnya, ini 10 tahun membuat Elie Wiesel bisa mengolah survivor's guilt menjadi survivor's grit. Saya tidak mau lagi hanya merasa bersalah, tapi saya mau jadi tangguh. Saya tidak bisa mengubah masa lalu itu, saya tidak bisa mengubah pengalaman traumatis itu, tetapi saya bisa melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman itu untuk masa depan. Maka dia memilih untuk bersaksi. Dan dia menulis, untuk para penyintas yang memilih untuk bersaksi, itu sangat jelas. Itu adalah tugas dan panggilannya untuk bersaksi bagi mereka yang sudah mati, tetapi juga buat mereka yang masih hidup. Jadi jangan sampai kisah itu tidak diceritakan, jangan sampai kisah kelam itu dilupakan, karena kalau kita mau hidup lebih baik, harus ada yang bersaksi betapapun pedih, betapapun berat. Dan dia bersaksi. Dan Elie Wiesel menjadi seorang pejuang hak asasi manusia yang luar biasa. Saya jarang sekali menggunakan kata luar biasa, tetapi pengalaman kelam Elie Wiesel itu mengubahnya menjadi pejuang HAM yang sangat gigih. Dia menulis, I swore, saya bersumpah, never to be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. Saya bersumpah, saya tidak mau berdiam lagi. Seperti ketika ayah saya disakiti. Saya tidak mau diam.
Jadi ketika ada sesama manusia yang menderita dan dipermalukan, saya tidak mau diam dan saya tidak mau dibuat diam. Dan dia mengatakan, we must always take sides. Ketika banyak orang mengatakan kita harus netral nih supaya damai. Dia mengatakan tidak. Pengalaman saya di kamp konsentrasi mengatakan there is no such thing as neutrality in front of atrocities. Kalau ada kekejaman, ada ketidakadilan, tidak ada netralitas. Saya tidak mau netral. Saya harus mengambil posisi, saya harus berpihak. Because neutrality helps the oppressor. Karena netralitas itu sebetulnya membantu dan mendukung penindas. Never the victim. Tidak pernah para korban. Silence encourage the tormentor, never the tormented. Kebisuan, kediaman itu hanya akan mendukung mereka yang menyakiti, bukan yang disakiti. Dia tidak pernah diam. Bahkan ketika Israel melakukan kekerasan terhadap Palestina, dia orang Yahudi loh. Tetapi dia mengatakan Israel melakukan kejahatan. Dia tidak mau netral. Dia ambil posisi dan dia tahu di mana dia harus berdiri bersama korban. Itu Elie Wiesel. Mengolah survivor's guilt-nya menjadi survivor's greed. Dan bagi saya, Yesus juga demikian. Next. Yesus itu seorang penyintas infantisida. Saya menduga Maria ibunya selama Yesus kecil dengan berkaca-kaca bercerita. Nak, kamu sungguh beruntung tapi ada banyak sepupumu yang diambil pada saat itu. Kamu tidak bisa bertemu dengan ini, kamu tidak bisa bertemu dengan itu. Mungkin mereka seusiamu dan seharusnya kalian bisa bermain bersama. Tetapi kita hanya bisa mengenang nama mereka dan meratapinya. Dan menarik, justru itulah yang lalu membuat Yesus bagi saya menjadi seorang pejuang hak anak. Kalau untuk masa sekarang mungkin terdengar wajar, karena kita lalu sudah lebih mengapresiasi dan menghargai anak-anak, ada komisi perlindungan anak dan lain sebagainya, betul. Tetapi pada waktu itu, dalam konteks abad pertama, anak itu barang, property. Jadi ketika mereka mati dan mereka, it's not a big deal. Mereka itu less than human. Baru setelah dia dewasa, dia lalu menjadi dewasa. Tapi justru pengalaman pahit yang mengerikan itu sebagai penyintas itu yang mungkin lalu membuat keluarga kudus ada di awalnya itu merasa kami bersalah karena kami tidak bisa menyelamatkan yang lain. Lalu mereka coming to term dengan itu, tidak melupakan itu, tapi membangkitkan tekad mulai saat ini saya mau berbicara bagi anak-anak. Dan itulah sebabnya kita mendapatkan firman, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Amat sangat mungkin kalau Yesus tidak mengalami survivor's guilt dan tidak mengolahnya menjadi survivor's guilt, dia lalu tidak came up dengan komitmen semacam itu. Dan kita bisa melihat betapa konsistennya Yesus merengkuh anak-anak. Dan puji Tuhan, syukur kepada Allah, gereja pun sekarang merengkuh anak-anak. Itu sesuatu yang penting. Maka ibu bapak, saudara dan saudara, selanjutnya, next. Tema kita hari ini adalah Tuhan membimbing melalui kegelapan. Saya tidak tahu kegelapan apa yang pernah atau bahkan sedang Anda alami. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah masing-masing kita adalah penyintas. Masing-masing kita adalah survivor. Karena setiap kita itu pernah atau malah sedang mengalami kegelapan.
setiap kita adalah penyintas COVID-19. Setiap kita adalah penyintas gempa bumi tahun 2006. Setiap kita mungkin adalah juga penyintas dari generation trauma, trauma yang diturun wariskan dari generasi ke generasi, rasa sakit, rasa pedih, rasa gelap. Begitu. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita tidak untuk men-skip kegelapan itu, tapi melihat ke dalamnya, merenungkannya, dan akhirnya menyadari bahwa Allah tidak menghapuskan kegelapan itu, walaupun Dia bisa. Tetapi Allah memilih untuk berjalan bersama kita, bukan cepat-cepat melalui kegelapan, melewatinya, tetapi di dalam kegelapan itu. Allah mungkin tidak menghapuskan luka, tetapi Allah senantiasa membimbing kita untuk mengolah luka. Sehingga luka itu lalu memampukan kita untuk membersamai mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Carl Gustav Jung punya istilah yang sangat terkenal, wounded healer. Hanya mereka yang pernah terluka yang bisa benar-benar menyembuhkan. Dan bagi saya, mungkin hanya mereka yang pernah ada di dalam kegelapan yang bisa membimbing dan benar-benar membersamai sesamanya yang juga ada di dalam kegelapan. Jadi ingatlah bahwa Tuhan membersamai kita. Sang Immanuel itu tidak membawa kita cepat-cepat melewati kegelapan. Tapi di dalam kegelapan, Dia membersamai kita untuk mengolah luka. Untuk mengolah survivor's guilt menjadi survivor's grit. Tuhan memberkati saudari-saudara dan saya. Amin.